Hei, halo sahabat rekan-rekan pembelajar. Berjumpa lagi dengan Bro Chandra. Malah kesempatan hari ini, rekan-rekan, saya kembali mau membahas atau mengulas sedikit ya, tulisan yang ada di majalah ini, majalah Utusan. Jangan lupa ya, pastikan Anda memiliki majalah ini, karena di dalamnya isinya sungguh menarik, ada beberapa materi yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran. Salah satunya materi ini adalah tentang kepemimpinan Kristiani. Nah, rekan-rekan pembelajar yang saya hormati, kepemimpinan Kristiani di sini adalah sebuah kepemimpinan yang sekali lagi oleh penulis ini dikaitkan dengan pemilu 2024, di mana pada saat pemilu 2024 itu kita memilih seorang pemimpin. Nah, kemudian penulis itu mencari referensi pemimpin apa sih yang cocok. Ya, beliau menyebutnya kepemimpinan Kristiani. Diambil dengan merujuk referensi ayat-ayat dalam kitab suci. Pada intinya ada 4 ciri khas ya. Saya baca saja ya. Yang pertama, kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kekuasaan itu bersifat melayani, bukan dilayani. Yang ketiga, penguasa harus rendah hati. Yang keempat, proses pemilihannya harus senantiasa melibatkan Tuhan. Saya secara pribadi sangat cocok, sesuai dengan kriteria-kriteria ini. Namun yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, penguasa itu harus rendah hati. Nah, rendah hati di sini harus dipahami dengan benar. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Jadi, seorang pemimpin yang rendah hati adalah seorang pemimpin yang senantiasa mau mendengarkan orang lain, senantiasa mau belajar dari orang lain, bahkan dari orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan orang-orang yang kalau dilihat dari level di organisasi itu ada di level yang terendah. Ya. Seorang pemimpin yang seperti itu disebut dengan pemimpin yang rendah hati. Kalau rendah diri beda. Kalau rendah diri itu pemimpin yang selalu minder, mau ketemu dengan orang lain, dia selalu mencari-cari supaya orang itu menghormati dirinya gitu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh kepemimpinan Kristiani. Intinya adalah seorang yang rendah hati. Dan yang kedua adalah orang yang mau melayani. Nah, saya pikir kalau di kondisi saat ini, mau melayani itu salah satunya dimulai dengan pada saat seorang pemimpin itu dilantik dan dia melakukan sumpah jabatan. Apakah itu sumpah, apakah itu janji, ya tergantung dari agamanya. Itu disebutkan bahwa yang utama pada saat dia melaksanakan kepemimpinannya, menjalankan kekuasaannya, selalu berdasarkan kebutuhan rakyat, selalu didasarkan atas kebutuhan orang lain, ya, bukan atas kebutuhan dirinya. Disinilah sifat melayani itu muncul. Dan yang berikutnya adalah bahwa proses pemilihannya selalu melibatkan Tuhan. Saya pikir kalau itu kita secara harafiah melihat Alkitab, kemudian mencontoh para rasul yang berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan petunjuk, ya satu ini disampaikan dalam Alkitab, itu harus kita kontekskan, kita melihat kondisi zaman sekarang. Pada saat pemilihan umum contohnya, ada panitia, ada tim yang membuat kriteria, ada tim yang melaksanakan proses pemilihan. Dan semua proses itu selalu para anggota ini disumpah, ya, berjanji melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Jadi rekan-rekan sekalian, yakinlah kalau kita mengikuti pemilihan umum nanti ya di Februari 2024, pastikan Anda berdoa dulu sebelum memilih dan yakinlah bahwa
pada saat Anda memilih, memang itu adalah pilihan dari hati nurani Anda. Kemudian yakin bahwa pemimpin yang Anda pilih memang sesuai dengan kriteria di atas. Rendah hati, ya, yang pertama. Yang kedua, mau melayani. Ya, dua ciri khas yang sangat utama. Demikian, ingat, jangan sampai golput, gunakan suara Anda pada saat pemilu nanti untuk mendapatkan pemilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar, jangan malu untuk belajar, semangat terus untuk belajar. Terima kasih.